Akankah setiap insan mengenali wajah keadilan jika ia datang tanpa mahkota dan hanya berselimut debu kesederhanaan di tengah riuhnya dunia yang memuja kemewahan? Mungkin selama ini kita mencari sosok penyelamat di luar sana dengan mata yang silau oleh ambisi, padahal ia sedang duduk bersila di palung hati yang paling senyap, menanti untuk dibangunkan oleh kejujuran yang murni. Benarkah penantian kita adalah bentuk kerinduan pada sosok manusia? Ataukah sebenarnya ia adalah jeritan sukma yang haus akan kembalinya kebenaran yang telah lama terpingit oleh kabut ego manusia itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga keberkahan senantiasa mengalir dalam setiap embusan napas kita, membawa kedamaian bagi jiwa yang sedang meniti jalan pulang menuju cahaya, dan menguatkan langkah di atas bumi yang penuh dengan rahasia ilahi. Mari kita selami makna penantian ini sebagai sebuah ziarah batin, di mana setiap rindu adalah doa yang melangit dan setiap kesabaran adalah bentuk pengabdian kepada Sang Pemilik keadilan sejati. Pernahkah terbersit dalam benak kita bahwa sosok yang kita sebut sebagai Satrio Piningit sebenarnya bukanlah sekadar tokoh dalam lembaran ramalan kuno, melainkan sebuah frekuensi agung yang sedang menunggu untuk selaras dengan detak jantung setiap anak bangsa? Berbicara mengenai Satrio Piningit adalah berbicara tentang hakikat manusia yang sedang melakukan perjalanan dari satu alam ke alam lainnya, sebuah konsep yang begitu dalam diulas dalam wejangan luhur mengenai alam rohani. Dalam sejarah Nusantara, nama ini seringkali dibicarakan dengan nada penuh misteri, seolah ia adalah pahlawan yang akan muncul dari balik gunung atau dari dalam goa yang gelap. Namun, jika kita melihat melalui mata batin yang jernih, Satrio Piningit adalah simbol dari kebenaran yang sedang diam. Ia adalah keadilan yang sengaja disembunyikan oleh Tuhan agar tidak tercemar oleh riuhnya panggung dunia yang penuh dengan kepalsuan. Sebagaimana pesan yang sering disampaikan dalam majelis ilmu, kehidupan manusia sesungguhnya bukanlah tentang apa yang tampak secara jasmani, melainkan tentang apa yang bergetar di dalam rohani. Jasmani hanyalah bungkus yang suatu saat akan kembali menjadi tanah, namun rohani adalah esensi yang terus hidup, menembus batas-batas alam, bahkan tetap terjaga meski raga sudah berada di kedalaman alam kubur. Ksatria sejati dalam filosofi Nusantara bukanlah ia yang mengandalkan otot dan kekuasaan lahiriah, melainkan ia yang memiliki kekuatan rohani untuk tetap teguh pada nurani saat semua orang di sekelilingnya memilih untuk khianat. Ia adalah sosok yang dipingit atau disembunyikan oleh takdir, bukan karena ia takut menghadapi dunia, melainkan karena ia sedang dipersiapkan dalam kawah candra di muka batin yang penuh dengan keprihatinan dan doa. Dalam konteks spiritualitas, Satrio Piningit adalah personifikasi dari manusia yang sudah selesai dengan urusan egonya, manusia yang tidak lagi haus akan pujian, dan tidak lagi gentar terhadap cemoohan. Ia adalah cinta yang hadir tanpa suara, namun getarannya mampu menggerakkan seluruh tatanan alam raya untuk kembali pada titik keseimbangan yang telah lama hilang. Waspadalah bagi setiap pribadi yang hanya menunggu tanda-tanda di langit, namun mengabaikan tanda-tanda yang sudah jelas terpampang di dalam cermin hatinya sendiri. Dunia ini sedang menuju pada sebuah titik di mana hanya mereka yang memiliki kejernihan batinlah yang mampu membedakan antara emas murni dan loyang yang berkilau karena tipuan cahaya. Jika kita merenungkan lebih jauh mengenai keberadaan sosok ini, kita diingatkan pada sebuah konsep menarik tentang bagaimana getaran kebaikan mampu menembus dimensi alam yang berbeda. Sebagaimana dalam wejangan mengenai alam barzakh, dijelaskan bahwa rohani manusia tidak pernah mati. Ia tetap hidup dan mampu menerima kiriman energi berupa doa atau amal jariah dari dunia ini. Satrio Piningit bekerja dalam pola yang sama. Ia adalah energi kolektif dari doa-doa orang yang terzalimi. Ia adalah akumulasi dari setiap tetes air mata ketulusan para fakir miskin yang merindukan keadilan. Ia hadir sebagai jawaban atas jaringan ketuhanan yang menghubungkan setiap sukma yang sedang berzikir mencari ridanya. Keadilan yang ia bawa bukanlah keadilan yang dipaksakan melalui hukum-hukum tertulis yang kaku, melainkan keadilan yang mengalir secara alami dari hati yang telah tersentuh oleh cahaya makrifat. Dalam perjalanan spiritual Nusantara, kita seringkali terjebak dalam penantian yang bersifat pasif, seolah-olah keselamatan akan datang begitu saja tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri. Padahal, Satrio Piningit adalah sebuah cerminan. Jika rakyatnya jujur, maka pemimpin yang jujur akan muncul. Jika sukma bangsanya bersih,
maka ksatria yang bersih akan menampakkan wajahnya. Ia adalah suri tauladan yang tidak pernah meminta untuk diakui, karena baginya, pengabdian adalah upah itu sendiri. Sebagaimana kisah seorang yang berada di alam kubur namun tidak perlu ikut berebut kiriman doa karena ia telah memiliki bekal amal yang melimpah dari anak-anak yang saleh dan ilmu yang bermanfaat, begitulah Satrio Piningit. Ia telah mandiri dalam kebenarannya, tidak butuh pengakuan dari panggung politik, dan tidak butuh tepuk tangan dari massa yang mudah terombang-ambing oleh angin fitnah. Ketahuilah bahwa setiap benih yang ditanam dengan air mata keikhlasan pasti akan tumbuh menjadi pohon yang rimbun, memberikan perlindungan bagi siapa saja yang sedang kepanasan di bawah terik matahari kezaliman. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah doa yang diucapkan dalam kesunyian malam, karena satu doa yang tulus mampu meruntuhkan benteng-benteng kesombongan yang paling perkasa sekalipun. Manifestasi Satrio Piningit dalam diri setiap manusia adalah ketika seseorang mampu berdiri tegak di atas prinsip kebenaran meskipun ia harus berdiri sendirian. Di zaman di mana informasi mengalir begitu cepat laksana arus air bah, kemampuan untuk tetap diam dan menyimak bisikan nurani adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Sang Satria tidak akan ditemukan di tengah kerumunan yang saling berteriak mencari pembenaran, namun ia akan ditemukan di dalam diri pribadi-pribadi yang berani mengakui kesalahannya dan terus berusaha memperbaiki kualitas rohaninya. Ia adalah cinta ilahi yang mewujud dalam bentuk tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab kepada sesama manusia, melainkan tanggung jawab kepada Sang Pencipta yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik hati, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Hubungan antara umat dan keadilan sejati ini laksana romansa spiritual yang penuh dengan rahasia, di mana Sang Pencinta akan terus mencari tanda-tanda kehadiran Sang Kekasih dalam setiap peristiwa kehidupan. Setiap musibah, setiap kemudahan, dan setiap pertemuan adalah petunjuk yang mengarahkan kita pada sosok agung yang selama ini kita cari. Namun, seringkali kita gagal mengenalinya karena kita terlalu sibuk dengan bayangan-bayangan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran. Satrio Piningit adalah kebenaran yang tidak bisa didefinisikan oleh kata-kata. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah mampu memadamkan api amarah dan keserakahan di dalam jiwanya. Ia adalah suasana batin yang membawa kedamaian, sebuah rasa aman yang muncul ketika kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Sang Maha Adil. Akankah kita tetap setia pada jalan setapak yang sunyi ini? Ataukah kita akan memilih untuk tersesat di jalan raya yang lebar namun penuh dengan jurang kenestapaan rohani? Ingatlah bahwa kejayaan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa megah gedung-gedung yang ia bangun, melainkan oleh seberapa luhur budi pekerti yang dimiliki oleh setiap penduduk yang mendiaminya. Kita perlu belajar dari alam mengenai bagaimana proses penantian itu terjadi. Sebutir benih harus terkubur di dalam tanah yang gelap dan lembab sebelum ia akhirnya mampu memecah cangkangnya dan tumbuh menjadi pohon yang besar. Begitu pula dengan Satrio Piningit. Ia harus melewati masa-masa di mana ia tidak dipandang, tidak dianggap, bahkan mungkin dihina oleh lingkungannya. Masa-masa tersembunyi, ini adalah proses pematangan rohani agar kelak saat ia harus tampil memimpin, ia tidak lagi memiliki keinginan untuk menyombongkan diri. Kekuasaan baginya adalah beban amanah yang sangat berat, sebuah tugas untuk melayani makhluk Tuhan dengan seadil-adilnya. Pendidikan spiritual yang menekankan pada pembersihan hati dari kotoran duniawi adalah kurikulum utama bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari barisan Satrio Piningit. Dalam setiap perkumpulan yang di dalamnya terdapat zikir dan pengingatan kepada Tuhan, di sanalah energi ksatria itu berkumpul. Malaikat-malaikat Tuhan senantiasa berkeliling mencari setiap pribadi yang hatinya terpaut pada kebenaran, melaporkan setiap desah rindu mereka kepada Sang Maha Pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa Satrio Piningit bukanlah entitas yang berdiri sendiri secara terpisah dari kita, melainkan ia adalah jaring-jaring cahaya yang menghubungkan setiap kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita membantu sesama tanpa mengharap imbalan, ketika kita menjaga lisan dari fitnah, dan ketika kita konsisten dalam ibadah, sebenarnya kita sedang memperkuat kehadiran Satrio Piningit di atas bumi Nusantara ini. Ia adalah kemenangan yang sudah dijanjikan, namun kemenangan itu hanya akan datang kepada mereka yang telah memenangkan peperangan melawan hawa nafsunya sendiri.
Pernahkah setiap pribadi merasakan sebuah getaran yang sangat kuat saat melihat ketidakadilan yang menimpa orang-orang lemah? Sebuah dorongan batin untuk melakukan sesuatu demi memperbaiki keadaan tersebut? Itulah tanda bahwa ksatria di dalam diri sedang berusaha bangun dari tidurnya yang panjang, mengajak kita untuk kembali menjadi manusia yang memiliki empati dan kasih sayang yang tulus. Filosofi mengenai kehidupan setelah mati yang menjelaskan bahwa rohani tetap hidup memberikan kita pelajaran berharga tentang keabadian nilai. Satrio Piningit adalah nilai yang abadi. Ia tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak akan pernah layu oleh perubahan zaman. Meskipun para pemimpin datang dan pergi, meskipun sistem politik berubah berkali-kali, namun standar kebenaran akan selalu tetap sama. Setiap insan yang berani menyuarakan kebenaran di tengah kegelapan adalah titisan dari semangat Satrio Piningit. Ia adalah sosok yang sudah tidak lagi takut pada kematian jasmani, karena ia tahu bahwa kematian hanyalah pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih nyata di hadapan Tuhan. Dengan pemahaman ini, seorang ksatria akan bergerak dengan penuh perhitungan namun tanpa rasa takut, karena seluruh hidupnya telah ia wakafkan untuk kepentingan yang lebih besar. Dunia mungkin sedang sibuk menghitung angka-angka kemajuan ekonomi, namun alam raya sedang menghitung seberapa banyak hati yang masih memiliki rasa takut kepada Tuhannya. Satrio Piningit hadir bukan untuk membawa tumpukan harta benda yang fana, melainkan untuk membawa tatanan hidup yang harmonis di mana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam dan sesamanya dalam kerangka pengabdian kepada Sang Halik. Ia adalah seorang pendidik yang ulung, yang mengajari kita bahwa ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mampu membuat kita semakin merunduk dan semakin sadar akan kekurangan diri. Keadilan sejati akan tercapai ketika setiap individu sudah mampu bertindak adil kepada dirinya sendiri, sebelum ia menuntut keadilan dari pihak lain. Setiap zaman akan melahirkan ujiannya sendiri, dan setiap ujian dirancang untuk menyaring siapa saja yang benar-benar layak disebut sebagai manusia berbudi luhur dan siapa yang hanya menjadi budak dari hasrat dunianya sendiri. Janganlah kita menjadi golongan yang hanya fasih berbicara tentang perubahan, namun enggan untuk mengubah kegelapan yang ada di dalam rumah batin kita masing-masing. Kerinduan kita pada Satrio Piningit sebenarnya adalah kerinduan pada jati diri bangsa yang luhur, sebuah bangsa yang besar karena spiritualitasnya, bukan hanya karena kekuatan dunianya. Nusantara memiliki sejarah panjang tentang para wali dan orang-orang suci yang lebih memilih untuk diam di tengah masyarakat namun memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peradaban. Mereka adalah contoh nyata dari kehidupan yang terpingit, kehidupan yang tidak membutuhkan panggung besar untuk menunjukkan eksistensinya. Satrio Piningit adalah kelanjutan dari tradisi ini. Ia adalah ksatria yang bergerak dalam senyap, memperbaiki sistem dari dalam, dan menyebarkan kasih sayang laksana embun yang membasahi bumi di pagi hari. Ia tidak memerlukan papan iklan besar untuk memperkenalkan dirinya, karena auranya sudah cukup untuk membuat siapa saja yang bertemu dengannya merasa damai dan tentram. Dalam setiap langkah reflektif kita, marilah kita mulai melihat segala sesuatu dengan kacamata rohani. Masalah-masalah yang menimpa bangsa ini seringkali tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika materi, melainkan membutuhkan sentuhan spiritualitas yang mendalam. Satrio Piningit adalah solusi spiritual tersebut. Ia adalah kesadaran kolektif untuk kembali pada jalan Tuhan dan jalan para leluhur yang bijaksana. Ketika kita mulai menghargai setiap tetes keringat buruh, setiap butir padi petani, dan setiap doa guru ngaji, maka kita sebenarnya sedang menyambut kehadiran Sang Ksatria. Ia hadir dalam setiap bentuk penghargaan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Romansa kita dengan keadilan sejati ini harus dipupuk setiap hari melalui tindakan nyata, sekecil apapun itu, karena dari hal-hal kecil itulah kebesaran yang sesungguhnya akan lahir. Siapkah kita untuk melepas seluruh atribut kesombongan yang selama ini kita banggakan, dan bersedia berdiri sejajar dengan mereka yang terpinggirkan demi mencari ridha dari Sang Maha Kuasa? Sejarah tidak akan pernah mengingat mereka yang hanya pandai menimbun harta, namun sejarah akan selalu mengabadikan nama-nama mereka yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi tegaknya sebuah kebenaran. Penantian ini mungkin terasa melelahkan bagi mereka yang tidak memiliki harapan, namun bagi jiwa-jiwa yang percaya, setiap detik penantian adalah sebuah proses penyucian. Satrio Piningit sedang melihat kita dari balik tabir takdir.
memperhatikan sejauh mana kita mampu menjaga integritas di tengah cobaan yang bertubi-tubi. Ia adalah cinta yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada di sana, dalam setiap tarikan napas dan dalam setiap denyut jantung yang merindukan kedamaian. Keadilan yang diam ini adalah kekuatan yang paling dahsyat karena ia tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Ia akan tetap ada, terus mengalir dalam darah sejarah bangsa ini, hingga saat yang telah ditentukan tiba, di mana semua kegelapan akan sirna oleh cahaya kebenaran yang tidak terbendung lagi. Jika kelak kita melihat sebuah fajar yang berbeda, sebuah pagi di mana setiap manusia saling tersenyum dengan ketulusan dan setiap hak dikembalikan kepada pemiliknya tanpa ada paksaan, maka ketahuilah bahwa Satrio Piningit telah benar-benar hadir. Ia tidak hadir sebagai seorang pemimpin yang keras, melainkan sebagai seorang ayah yang penuh kasih, sebagai seorang guru yang sabar, dan sebagai seorang ksatria yang melindungi dengan seluruh jiwanya. Kehadirannya adalah pesta bagi rohani yang selama ini kelaparan akan makna, sebuah perayaan bagi Sukma yang selama ini rindu akan keadilan yang sejati. Mari kita terus mempersiapkan diri, membersihkan rumah batin kita, agar saat tamu agung itu datang, kita sudah siap untuk menyambutnya dengan tangan terbuka dan hati yang penuh dengan cahaya iman. Apakah kita sudah cukup pantas untuk menyebut diri kita sebagai pecinta keadilan, jika di dalam rumah tangga kita sendiri masih ada kezaliman yang kita biarkan tumbuh tanpa ada usaha untuk memperbaikinya? Keadilan tidak dimulai dari istana yang megah, melainkan dimulai dari meja makan di mana kejujuran menjadi hidangan utamanya dan kasih sayang menjadi penawar segala duka. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh kehilangan arah di tengah badai perubahan zaman yang seringkali mengikis nilai-nilai luhur kita. Satrio Piningit adalah sauh yang akan menjaga bahtera Nusantara agar tetap stabil meski dihantam gelombang yang besar. Ia adalah pengingat bahwa kita memiliki akar yang dalam, akar yang terhubung langsung dengan sumber kehidupan yang agung. Dengan memahami hakikat Satrio Piningit sebagai simbol kebenaran yang hidup di dalam diri, kita tidak lagi perlu merasa takut menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita hanya perlu terus berjalan di atas jalan lurus yang telah diajarkan oleh para guru dan leluhur, dengan penuh keyakinan bahwa setiap kebaikan akan mendapatkan balasannya yang setimpal, baik di dunia ini maupun di alam penantian nanti. Perjalanan ini adalah perjalanan cinta, sebuah pengabdian tanpa syarat kepada kebenaran yang mutlak. Satrio Piningit adalah akhir dari pencarian panjang kita, namun ia juga merupakan awal dari peradaban baru yang lebih manusiawi dan religius. Mari kita tutup mata sejenak, rasakan kehadiran getaran halus di dalam dada kita, dan biarkan cahaya ksatria itu mulai terpancar, menerangi setiap sudut gelap di dalam jiwa kita. Biarkan cinta ilahi ini bekerja dengan caranya sendiri, menata ulang kekacauan di dalam pikiran kita menjadi sebuah simfoni kedamaian yang indah. Kita semua adalah pembawa benih Satrio Piningit, dan tugas kita adalah memastikan benih itu tumbuh dengan subur hingga menjadi pohon keadilan yang bisa dinikmati oleh seluruh anak cucu kita di masa depan. Dalam kedalaman batin yang sunyi, di sanalah letak kekuatan yang sebenarnya, sebuah kekuatan yang mampu mengubah nasib sebuah bangsa hanya dengan satu ketulusan yang murni dari setiap penduduknya. Jangan pernah biarkan api harapan itu padam, karena di atas bumi Nusantara ini, cahaya kebenaran tidak akan pernah benar-benar menghilang. Ia hanya sedang menunggu waktu untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setiap rindu yang kita rasakan adalah bukti bahwa kita masih memiliki jiwa, dan setiap air mata yang jatuh adalah penyiram bagi taman spiritual kita agar tidak menjadi gersang oleh debu-debu keduniawian. Satrio Piningit adalah rahasia yang indah, sebuah janji Tuhan yang pasti akan ditepati bagi mereka yang bersabar dan tetap teguh dalam menjalankan perintahnya. Marilah kita terus berproses, dari pemahaman jasmani menuju pemahaman rohani yang lebih tinggi, hingga kita benar-benar mampu melihat wajah keadilan yang selama ini kita cari dalam setiap wajah sesama makhluk hidup yang kita temui. Akankah setiap pribadi tetap mampu menjaga nyala pelita kebenaran ini saat angin badai fitnah datang menghantam dari segala arah dengan kekuatan yang mengerikan? Percayalah bahwa cahaya yang berasal dari sumber yang sejati tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan apapun, karena kegelapan itu sendiri hanyalah ketiadaan cahaya yang sedang menunggu untuk diterangi.
Filosofi mengenai hubungan batin dan kiriman kebaikan yang disampaikan dalam wejangan para ulama mengenai alam barzah adalah pengingat bahwa kita semua terhubung dalam satu sistem agung ciptaan Allah. Satrio Piningit adalah titik pusat dari sistem tersebut. Ia adalah frekuensi yang menyatukan seluruh doa dan harapan bangsa. Dengan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang saleh dan bermanfaat bagi orang lain, kita sebenarnya sedang mengirimkan sinyal-sinyal positif kepada tatanan alam semesta untuk segera menghadirkan keadaan yang lebih baik. Kehadiran sosok ini adalah buah dari kesalehan kolektif, sebuah anugerah yang hanya diberikan kepada bangsa yang mau belajar dari kesalahannya dan kembali pada jalan yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suasana penantian yang penuh dengan romansa spiritual ini, biarlah setiap detik yang kita lalui menjadi saksi atas pengabdian kita kepada nilai-nilai luhur. Satrio Piningit tidak perlu dicari di peta bumi, melainkan harus dicari di dalam peta nurani. Ia adalah suara diam yang seringkali kita abaikan, namun dialah yang paling jujur menuntun kita menuju pelabuhan kedamaian yang abadi. Mari kita terus mencintai keadilan sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, dan biarkan cinta itu yang akan menuntun kita untuk bertemu dengan sosok suri tauladan yang tak pernah meminta diakui tersebut. Keadilan sejati akan tetap hidup selama masih ada satu hati yang berani berkata jujur di atas bumi ini. Masa depan adalah milik mereka yang memiliki keberanian untuk bermimpi di tengah kegelapan, dan memiliki ketabahan untuk mewujudkan mimpi tersebut melalui kerja keras yang didasari oleh iman yang kokoh. Marilah kita menjadi saksi bagi bangkitnya sebuah kesadaran baru, di mana Ksatria Nusantara kembali bertahta di dalam hati setiap penduduknya, membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh alam raya. Inilah jalan Ksatria. Jalan yang penuh dengan pengorbanan namun berakhir dengan kebahagiaan yang sejati di hadapan Sang Pencipta. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri di tengah keterbatasan kita sebagai manusia biasa yang seringkali terjatuh dalam hilaf. Satrio Piningit adalah rahmat yang sedang dipersiapkan untuk membasuh luka-luka bangsa ini, memberikan harapan baru bagi setiap jiwa yang sedang berduka, dan membawa cahaya bagi setiap mata yang sedang mencari kebenaran. Mari kita sambut hari esok dengan senyuman dan keyakinan, bahwa keadilan pasti akan tegak dan kebenaran pasti akan menang, karena begitulah hukum Tuhan yang telah ditetapkan bagi seluruh alam semesta. Semoga rindu ini menjadi perantara bagi kita untuk semakin dekat dengan Sang Halik, dan semoga setiap doa yang kita panjatkan menjadi jembatan bagi hadirnya kedamaian yang selama ini kita impikan. Biarlah penantian panjang ini berakhir dengan indah dalam dekapan kasih sayangnya yang tak terbatas, di mana Satrio Piningit tidak lagi menjadi misteri namun menjadi nyata dalam setiap tindakan kasih sayang yang kita lakukan sehari-hari. Semoga setiap butir hikmah yang kita petik hari ini mampu menjadi lentera dalam perjalanan kita menembus lorong waktu yang penuh misteri, hingga kita sampai pada tujuan akhir yang penuh dengan ridha dan keberkahannya. Mari kita jaga kesetiaan ini, sebuah kesetiaan yang tidak akan goyah oleh godaan duniawi, demi menyambut fajar keadilan yang sudah mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur batin kita masing-masing. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau berlebihan dalam penyampaian kami. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Ksatria Nusantara.